Jika ada yang bisa memecahkan teka-teki ini, maka dia adalah seorang psikopat. Kami akan membahas 3 hal, teka-teki sederhana dan jika Anda menjawab semuanya dengan benar maka Anda mungkin seorang psikopat. Ini adalah teka-teki detektif, tapi hanya dalang kriminal yang bisa menebaknya. Suatu hari seorang pria yang sangat kaya telah diculik dari rumahnya, dan detektif sampai ke TKP dan menemukan catatan di lantai. Ini adalah satu-satunya petunjuk di TKP sekarang. Catatan mengatakan tanggal 1 Januari, tanggal 4 Oktober, tanggal 5 Maret, dan tanggal 3 Juni. Hanya itu yang dikatakan dan tidak memberikan informasi lebih dari itu. Tetapi detektif itu entah bagaimana tahu bahwa nama penculik ada di dalam catatan ini, tetapi di dalamnya dienkripsi dalam pesan misterius dan yang tampaknya tidak masuk akal ini. Detektif juga memiliki 3 tersangka yang semuanya bisa menjadi penculik. Salah satunya bernama Jack dan dia adalah anak dari orang yang diculik. Orang berikutnya bernama John dan dia adalah karyawan dari orang yang diculik. Dan yang terakhir orang itu bernama June dan dia adalah istri dari orang yang telah diculik itu. Saya akan memberi kalian beberapa detik di layar sekarang untuk mencoba dan mencari tahu siapa penculiknya, apakah Jack, John atau June, menggunakan catatan itu sebagai petunjuk. Oke, apakah Anda mengetahui siapa penculiknya? Apakah Jack sang putra, John sang karyawan, atau June sang istri? Baik, jika Anda tidak mendapatkannya, saya akan mengungkapkan jawabannya sekarang. Penculik adalah John si karyawan. Yang harus Anda lakukan adalah membaca catatan tersebut, tetapi ketika Anda sedang membacanya, Anda perlu berpikir di luar kotak. Mari kita lihat baris pertama. Pertama Januari, untuk tanggal 1 Januari Anda perlu melihat baris pertama surat di bulan Januari yang merupakan J, maka untuk tanggal 4 Oktober perlu Anda perhatikan huruf keempat di bulan Oktober yang merupakan O. Untuk tanggal 5 Maret terlihat di baris kelima di bulan Maret atau March yang merupakan H, dan untuk tanggal 3 Juni baris yang ketiga di bulan Juni yang merupakan N. Tentu saja John. Kepada John sang karyawan dan dia ditemukan sebagai penculiknya. Jika Anda berhasil memecahkannya dengan benar, mungkin Anda adalah detektif hebat dan dalang kriminal, tapi jangan mengira Anda seorang psikopat jika belum mencoba dan memecahkan 2 teka-teki berikutnya. Daftar teka-teki berikutnya yang kita miliki adalah apel busuk. Suatu hari seorang wanita mengundang temannya untuk makan malam. Dia membuat daging panggang yang lezat dan mereka benar-benar menikmatinya. Kemudian untuk hidangan penutup dia mendapat sebuah apel dan memotongnya menjadi 2 bagian yang dia berikan setengah dari apel kepada temannya dengan beberapa krim kocok. Dia kemudian memberikan dirinya sendiri bagian dari apel dan meletakkan krim di mangkuk yang berbeda. Dia kemudian memakan apel bagiannya dan temannya memakan setengah lainnya. Tetapi kemudian ditemukan bahwa temannya meninggal karena keracunan. Tapi bagaimana bisa tuan rumah bertahan hidup meskipun mereka ingat makan apel yang sama, meskipun mereka makan 2 bagian yang berbeda itu, tetapi masih apel yang sama? Jadi kenapa temannya lewat? Aku akan memberi kalian sedikit waktu sekarang untuk mencoba menebaknya. Jika Anda tidak mendapatkannya, saya akan memberikan jawabannya. Alasan mengapa temannya meninggal karena keracunan tetapi dia tidak meninggal adalah karena racun ada di krim kocok. Inilah kejahatan yang telah diatur secara rinci. Ingat, dia menyajikan krim kocok di apel temannya tetapi dengan apelnya dia tidak menaruh apapun, dia hanya menaruhnya di mangkuk terpisah. Ini adalah suatu kejadian yang sebenarnya banyak terjadi dalam kejahatan di kehidupan nyata. Itu disebut penyesatan dan disitulah penjahat mencoba bertindak cerdas.
Mereka pada dasarnya mengarahkan detektif ke hal lain yang tampaknya mencurigakan, tapi bukankah ini membuat mereka terlihat polos, padahal sebenarnya merekalah yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Dalam hal ini penyesatan terjadi di Apple, tetapi kejahatan sebenarnya adalah meracuni krim kocok. Jika Anda menjawabnya benar maka Anda adalah detektif hebat dan dalang kriminal keras. Untuk membuktikan bahwa Anda benar-benar seorang psikopat, maka Anda perlu memecahkan teka-teki terakhir ini, dan ini adalah teka-teki dua pemakaman. Suatu hari di pemakaman ibunya, seorang wanita bertemu dengan pria yang tidak dia kenal. Dia langsung jatuh cinta dengan pria tersebut dan mengira dia pria impiannya. Namun dia lupa untuk menanyakan pria itu nama atau nomor telepon, kemudian dia mencoba untuk mencari tahu siapa pria tersebut. Tetapi dia tidak berhasil. 2 hari kemudian gadis itu mengambil nyawa saudara perempuannya sendiri. Tetapi mengapa dia melakukannya? Anda mungkin bertanya-tanya, tidak ada alasan mengapa gadis ini mengambil nyawa kehidupan saudara perempuannya sendiri. Tetapi ada alasan yang sangat bagus, hanya seorang psikopat yang tahu. Silahkan kalian menjawabnya dan selesaikan teka-teki ini. Oke, apakah Anda mengetahuinya? Jika Anda tidak bisa menebaknya maka itu baik, itu berarti Anda bukan psikopat, tetapi psikopat manapun akan mendapatkan jawaban ini, dan yaitu gadis itu mengambil nyawa adiknya karena dia berharap pria misterius itu akan muncul di pemakaman saudara perempuannya itu. Benar, dia berharap pria misterius ini akan muncul di pemakaman saudara perempuannya dan kemudian mereka bisa mendapatkan hubungan. Menjadi psikopat hanya peduli pada diri mereka sendiri, dan tidak memperhitungkan perasaan orang lain. Itulah mengapa dia tidak akan berpikir untuk mengambil nyawa adiknya begitu saja, demi bisa mendapatkan cinta dalam hidupnya. Banyak orang tidak akan menerka hal ini. Seperti Anda pikirkan mengapa dia mengambil hidup seseorang hanya untuk melihat pria yang ia sukai? Tetapi untuk siapa saja psikotes ini akan sangat jelas. Jadi jika Anda bisa menebak psikotes ini dengan jelas dan Anda belum pernah mendengar teka-teki ini sebelumnya, itu pertanda buruk. Menurut penelitian, sekitar 3% dari total populasi dunia mengidap psikopati. Pengidap ini sulit dideteksi karena sebanyak 80% lebih banyak yang masih berkeliaran. Pengidapnya juga sukar disembuhkan.